Jam 6 sore, saat lampu-lampu kota Singaraja mulai menyala, perjalanan ini justru baru dimulai. Tujuan saya jauh di timur, yaitu Pelabuhan Padang Bae. Meninggalkan kota Singaraja, aspal mulai menanjak menuju desa Gitgit. Dinginnya udara di ketinggian mulai terasa menembus jaket. Di desa Baduriti, kami memutuskan untuk istirahat makan sejenak. Selepas makan, hujan mulai turun dan kami tetap melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Padang Bae. Tengah malam sampai di pelabuhan, bau garam laut dan deru mesin kapal feri menyambut. Tak lupa membeli sedikit bekal untuk dinikmati nanti di atas kapal. Beberapa jam mengarungi Selat Lombok, akhirnya daratan terlihat. Kapal bersandar di pelabuhan Lembar, roda motor ini siap mengaspal. Pagi yang tenang menyambut perjalanan ini, menciptakan awal yang sempurna untuk eksplorasi Lombok Barat. Masuk ke wilayah Sekotong, jalanan yang sepi dan lurus memberikan kebebasan penuh, namun wajib tetap harus waspada. Hamparan laut biru Tosca mulai terlihat bersama gugusan gili-gili kecil yang eksotis, memaksa laju motor melambat untuk sekedar menikmati keindahan ini. Suara mesin berganti menjadi suara ombak yang tenang di pantai elak-elak. Pasir putih dan ketenangan di ujung Sekotong ini menjadi titik awal perjalanan yang membekas. Sekarang saatnya beranjak meninggalkan Lombok Barat menuju Kuta Mandalika. Mesin menderu memecah keheningan fajar di Sekotong. Visual dibuka saat motor mulai melaju meninggalkan garis pantai yang tenang. Transisi dari ketenangan pesisir menuju keteraturan kota memberikan jeda sejenak sebelum menghadapi trek panjang di depan. Aspal mulus bypass Bil Mandalika menyambut dengan hamparan cakrawala luas. Disinilah jaket berkibar dan mesin menderu maksimal di jalur mulus aspal kelas internasional. Begitu memasuki Kuta, suasana sport tourism langsung terasa di setiap tikungan. Deretan kafe modern dan aura sirkuit internasional Mandalika mulai menyapa. Perjalanan berakhir saat standar motor turun di pelataran Hotel Biru Inn Mandalika. Wajah lelah berganti senyum saatnya melakukan check-in dan membiarkan deburan ombak Mandalika menjadi latar istirahat siang ini. Suasana begitu syahdu setelah gerimis reda, udara segar dan aspal basah mengiringi langkah awal perjalanan sore yang tenang menuju pesisir Lombok. Perjalanan berlanjut ke Bukit Merisi. Meski langit mendung menghalangi sunset yang sempurna, pemandangan dramatis dari puncak bukit dan deburan ombak di bawahnya tetap memberikan ketenangan yang magis. Malam tiba, kami mencoba mencicipi makanan yang berada di Bazar Mandalika. Perjalanan ditutup dengan menikmati riuhnya jalan raya Kuta Mandalika. Cahaya lampu dari deretan kafe yang hidup menciptakan energi yang bersemangat, memperlihatkan sisi modernitas jantung wisata Mandalika. Mata terbuka dengan semangat untuk berburu sunrise di Bukit Segar, namun suara rintik hujan di atap mengubah rencana. Begitu gerimis reda, perjalanan segera dimulai. Meski mentari sudah tinggi, udara segar pasca hujan memberikan energi baru yang sangat menenangkan di sepanjang jalan menuju bukit. Setibanya di puncak Bukit Segar, hamparan rumput yang basah menyambut dengan asri. Pemandangan sirkuit dan garis pantai Mandalika terlihat lebih kontras dan dramatis di bawah langit pagi yang bersih.
Menikmati suasana tenang tanpa hiruk-pikuk, hanya ada suara alam dan hembusan angin. Meski tanpa cahaya keemasan fajar, keindahan Bukit Seger setelah hujan tetap memberikan suasana yang begitu berbeda. Kini saatnya beranjak dari hangatnya pantai menuju sejuknya dataran tinggi. Perjalanan berlanjut meninggalkan Kuta Mandalika menuju dataran tinggi Sembalun. Jalur mulai menantang saat memasuki kawasan hutan lebat dengan tanjakan curam yang memacu adrenalin di setiap tikungannya. Tiba di pusuk Sembalun, mata disambut hamparan awan dan udara dingin yang menusuk. Dari titik ini, gerbang menuju keindahan lembah tersembunyi di kaki Rinjani mulai terlihat jelas. Perjalanan perlahan menurun menuju desa Sembalun. Pemandangan berubah menjadi petak-petak sawah yang ikonik dikelilingi dinding perbukitan yang megah. Perjalanan siang ini berakhir di Rinjani Go Camp. Mari beristirahat sejenak dengan latar kemegahan Gunung Rinjani. Sore di Sembalun selalu punya cara untuk memikat hati. Menyusuri jalanan berkelok dengan latar megahnya perbukitan, ditemani semilir angin dingin dan cahaya keemasan yang perlahan turun ke balik lembah. Saat langit berubah jingga menuju gelap, langkah kaki membawa kami menuju kehangatan Hakaresto, sebuah tempat singgah yang tampak bersinar cantik di tengah dinginnya malam. Di sini aroma masakan lezat langsung menyambut. Menikmati hidangan hangat di tengah suasana resto yang estetik dan nyaman menjadi pelengkap sempurna setelah perjalanan panjang. Tempat ini tidak menawarkan kemewahan, tapi tentang rasa syukur atas kedamaian yang jarang ditemukan di hiruk-pikuk kota. Langkah awal menuju Bukit Selong tak sempat terekam kamera, gelap masih pekat menyelimuti jalur pendakian. Harapan melihat sunrise pun perlahan pudar, langit enggan terbuka, tertutup mendung tebal yang menyembunyikan sang surya. Kekecewaan sirna saat kabut terangkat. Di bawah sana, desa Sembalun membentang megah dengan hamparan sawah yang beberapa petaknya kini telah menguning dan dipanen, menciptakan gradasi unik di antara hijaunya lembah. Selepas menikmati keindahan desa Sembalun dari Bukit Selong, kami kembali lagi ke Rinjani Go Camp yang sudah ditunggu dengan keindahan Gunung Rinjani dari sisi yang lain. Sementara kita akan berpisah dengan syahdunya Sembalun. Perjalanan panjang akan ditempuh untuk pulang ke rumah. Meninggalkan keindahan Sembalun, roda kami mulai berputar menyisir jalur utara, melewati tenangnya Bayan dan Pemenang. Perjalanan ini tak sepenuhnya mulus. Langit mendung akhirnya tumpah, memaksa kami menepi sejenak demi keamanan di tengah guyuran hujan yang cukup deras.
Begitu cuaca bersahabat, kami singgah di AP Kopitiam untuk melepas lelah. Secangkir kopi dan sepiring makanan hangat menjadi pengisi tenaga sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gerung. Namun lagi-lagi hujan turun menghalangi langkah, membuat kami harus sabar menunggu momen yang tepat. Tepat pukul 11 malam, kami akhirnya bersiap di Pelabuhan Lembar untuk menyeberang. Jam 7 pagi kami tiba di Bali. Perjalanan ternyata belum usai. Kami harus menempuh beberapa jam lagi menuju Bali Utara. Perjalanan panjang ini memang penuh drama cuaca, namun memberikan kesan yang takkan terlupa.